KTP-nya dari PT. Cuman kan saya pribadi kan saya tidak berani lancang kalau agennya dan PT-nya masih tanggung jawab kan saya cuma memberitakan saja. Kalau PT-nya sama agennya mau tanggung jawab kan mereka minta 2 hari waktu, 2 hari ini sama besok. Ya. Oh ya udah Mbak, makasih ya. Makasih loh sudah empatinya. Ini yang saya butuhkan orang-orang Indonesia adalah saat yang lainnya bermasalah kalian ikut ngasih saran dan solusi itu sangat membanggakan sekali. Walaupun sampean nggak kenal saya, sampean nggak kenal Khotimah. Ngikuti gitu loh Mbak, lu kok kasihan sampai sekarang ibaratnya nggak ketemu gitu. Terima kasih sekali. Kadang-kadang kan saya kelendran nggak dengar semuanya secara jelas, makanya dengan adanya kalian dengerin tuh saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa kalian kan saya nggak bisa menyaring semuanya, bener nggak? Ya Mbak. Makasih Mbak. Nggih, matur nembah nuwun. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Yang saya tahu adalah syukur alhamdulillah ternyata dengan kasusnya Khotimah itu banyak orang-orang yang simpati dan punya rasa empati yang sangat besar sekali ya, dimana kalian memberikan saran untuk saya, menyarankan saya untuk lebih berhati-hati, jangan-jangan ntar PT-nya main licik, main apa, itu bagi saya adalah masukan yang sangat bagus sekali, dimana saya tidak, kadang-kadang kan saya lupa diri tuh Mbak, namanya orang kan over, atau kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi terus kita ngomongnya gelandrung. Jadi dengan adanya kalian mengingatkan saya, Miss Yuni, itu Khotimah pernah nyebutin nomor KTP-nya enggak? No? Jadi ini adalah nilai apa ya? Yang sangat saya salut, dimana nilai ini adalah untuk memberikan saya masukan yang terbaik, bahwa banyak orang sedang memperhatikan saya, banyak orang yang sedang mencari informasi yang terbaik. Itu adalah masukan yang sangat hebat sekali bagi saya. Anda adalah orang-orang yang menjadi apa ya? Yang menganalisa saya, itu saya sangat senang sekali, dimana dari kejadiannya Khotimah ini kita banyak belajar bahwa rasa empati orang-orang Indonesia itu sangat besar sekali, dan saya ingin bilang bahwa saya sangat senang, saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih dengan adanya kalian memberikan motivasi yang lebih pada saya, mengingatkan saya. Itu masukan yang sangat dahsyat, dan saya minta maaf tidak bisa saya kontrol, tidak semua bisa saya kendalikan, dan tidak semua telepon masuk bisa saya dapatkan atau saya menjawabnya, dan saya itu tidak menyarankan kalian SMS saya. Jadi kalian boleh SMS saya itu seperti data-data kalian. Jadi saat saya bisa ngangkat telepon kalian, saya cuma double confirm aja dan saya akan bisa ngecek. Jadi kalau kalian mempertanyakan sesuatu dengan SMS, kebanyakan saya tidak bisa membalasnya karena ngangkat telepon aja kualan, apalagi membaca SMS dan ngetik satu persatu. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang sudah memberikan kekuatan lebih pada saya, yang memberikan masukan, yang memberikan saran, yang memberikan motivasi. Bagi saya adalah hidup saya ini sangat berguna saat saya bisa dimanfaatkan. Hidup saya ini sangat berguna saat saya bisa dipakai ide-ide saya. Yang paling penting dalam hidup adalah kesabaran penuh, mawas diri, dan berhati-hati. Mungkin akhir-akhir ini tidak banyak orang yang menyarankan kita untuk menjaga hati. Banyak akhir-akhir ini kita terlalu cepat panas. Akhir-akhir ini kita diberikan konten-konten yang langsung negative thinking saja bawaannya. Dan kadang-kadang banyak orang yang coba-coba rusak hati. Itu banyak sekali konten-konten yang saya rasa pribadi ya, itu kayak coba-coba gitu loh. Kayak coba-coba menyakitin, coba-coba melukai, dan sungguh saya tidak sarankan semua itu. Saya hanya ingin mencoba yang terbaik, dan saya mencoba yang terbaik atas apa yang ada. Jadi sehari-hari akhir-akhir ini kan kita banyak yang apa ya Pak ya, mencoba apa, membuat hati kita itu keras, mencoba membuat hati kita itu egoisnya lebih kita utamakan dibandingkan dengan pribadi kita. Kita akhir-akhir ini dipacu oleh konten-konten yang membawa kita itu terbawa emosi. Jadi akhir-akhir ini kita disuguhi konten-konten yang membawa kita bukan semakin tenang, tapi semakin panas saja, semakin melukai, semakin
tidak jelas. Dan saya selalu bilang bahwa itu adalah hak kita, hak mutlak kita. Dan ini adalah saya cuma ingin berbagi tentang sebentar ya. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, hidup ini tentang rasa, adalah tentang kebiasaan. Kebiasaan itu bagaikan warna dan akan terukir seperti apapun kebiasaan itu. Terbiasa marah, terbiasa membentak, terbiasa sopan, terbiasa ramah. Dan terbiasa memberi, itu semua pilihan masing-masing. Dan pastinya akan menjadi sifat yang sulit diubah. Jadi ini saya selalu katakan pada kalian bahwa kalau kalian sering marah dan akhirnya terbiasa marah, itu akan sulit sekali diubah. Kalian terbiasa membentak, marah-marah, maki-maki. Walaupun itu hanya buat konten, tapi Anda akan terbiasa. Saya masih ingat ada salah satu restoran di Indonesia yang membiasakan diri membentak, memarahi, memaki. Tapi di dunia nyata mereka akan terbiasa dengan keadaan seperti itu. Ini menurut pendapat saya. Koreksi saya kalau saya salah. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan pekerjaan yang bentak-bentak. Walaupun personalnya, pribadinya, dia itu baik, dia itu sopan. Tapi karena terbiasa marah, terbiasa bentak, terbiasa emosi. Begitu juga dengan orang yang terbiasa sabar. Walaupun pribadinya tidak sabar ya, tapi dia mencoba menahan. Kan lama-lama dia sih biasa. Begitu juga dengan saya yang dulu ngomongnya nggak sopan, ketus kayak nggak jelas gitu. Karena saya sekarang terbiasa untuk mengurangi ketus saya, maka sekarang saya sudah terbiasa dengan keadaan saya. Benar nggak? Dan begitu juga dengan kalian. Jadi ini satu hal tentang kebiasaan ya. Jadi terbiasa memberikan itu semua pilihan masing-masing dan pastinya akan menjadi sifat yang sulit diubah karena sudah terbiasa. Pada dasarnya kita tahu hasil dan resiko dari apapun. Tindakan itu saat kita marah, saat kita tegas, itu bukanlah sebuah kesalahan. Karena kita pasti punya alasan. Walaupun hanya melindungi diri sendiri. Ini kita biasa marah karena kita terbiasa untuk ingin melindungi diri sendiri, tapi bukan dengan marah dong. Bener nggak? Bukan dengan cara membentak atau miso-miso kan? Bener nggak? Tapi kalau sudah biasa itu adalah sulit dihilangkan dan berubah menjadi gimmick pada dirinya sendiri bahwa ini ya saya, ini adalah saya. Suka tidak suka, ya udah itu terserah Anda. Ini suka-suka saya, iya suka-suka Anda. Dan suka-suka mereka yang menghina Anda juga. Benar nggak? Jadi ya kalau kalian bilang itu suka-suka ya biarkan aja. Oke. Karena kita pasti punya alasan. Walaupun hanya untuk melindungi diri sendiri. Tapi pernahkah kamu punya niat untuk marah tanpa alasan? Bisakah kamu merasa damai dan bahagia ketika sedang marah? Ayo yang postingannya marah-marah ini. Bisa nggak kamu damai atau kamu happy dengan marah-marah? Oh ya, ini jawabannya ada pada Anda sendiri ya. Semua kembali pada diri kita, itu adalah pilihan. Baik dan buruk tindakan kita juga tentang kebiasaan. Pernahkah kamu merasa ingin selalu sopan? Ingin selalu ramah? Ingin selalu menghargai orang lain? Iya. Biasanya kita bisa tanpa dipaksa dari siapapun. Tapi hanya saat kita sedang merasa sangat bahagia, mari diam sejenak dan ingat satu hal, yaitu tujuan hidup. Tujuan kalian apa sih kalau marah-marah? Arah hidup kalian mau dibawa kemana sih saat kalian marah-marah, emosi? Nah, gagal kan? Kayak Mbak Kotimah karena marah-marah akhirnya dikira gila, depresi, akhirnya masuk rumah sakit. Nah ini kan sesuatu tindakan yang sangat merugikan. Tentunya tujuan hidup adalah ingin selalu berbahagia. Setelah kita banyak belajar dari apapun yang kita lihat dan kita dengar, pastinya kita semua tahu bahwa tidak ada yang kebahagiaan yang terbentuk dari sifat-sifat buruk. Jadi nggak ada orang bahagia itu dari marah. Nggak ada orang bahagia itu dengan membentak-bentak. Nggak ada orang bahagia itu dengan emosi. Nggak ada. Itu nggak akan ada orang bahagia ya. Jadi ingat ya, itu kebahagiaan itu nggak akan pernah ada pada orang-orang yang sering marah. Walaupun marahnya palsu, walaupun marahnya ngeprank, tetap tidak ada kebahagiaan. Ini bukan lagi zaman, tentunya tidak hidup bisa berbahagia. Lalu apakah kita sering marah-marah? Ya terserah Anda, itu adalah sifat Anda. Ini bukan lagi zaman agar ditakutin untuk menang. Iya, kalau zaman dulu, zaman 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu saya seorang pemarah untuk ditakutin.
Tapi ini bukan zamannya lagi mendidik orang dengan marah-marah, mendidik orang dengan memukul. Kalau zaman dulu nggak bisa, saya tuh pernah diserampang sama penghapus di sekolahan itu, pernah saya diserampang. Coba anak sekarang diserampang, gak masuk di media sosial guru nih, bener nggak? Oke, ini bukan lagi zaman agar ditakuti untuk menang. Tapi sampai kapanpun rasa hormat dan dihormati adalah sebuah kebanggaan yang perlu dipertahankan. Bukannya karena gila hormat, tapi dengan rasa sopan, saya rasa nggak akan ada orang yang menginjak kepalamu. Bener nggak? Oke. Menjadi orang baik adalah pilihan yang benar, karena tidak ada kebahagiaan tanpa kebaikan. Ingatlah selalu tujuan hidup adalah bahagia. Lawanlah dirimu sendiri dan biasakan dirimu menentukan pilihan yang baik demi memperbaiki kualitas hidup. Agar senantiasa dekat dengan kebahagiaan, teruslah belajar untuk bahagia. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu adalah tujuan kita adalah bahagia. Bahagia itu ada level-levelnya ya. Kalau Bante Utomo ngomong itu saya nggak ingat semuanya, tapi yang saya tahu adalah kebahagiaan menerima, kebahagiaan memberi. Kebahagiaan memberi adalah kebahagiaan yang paling level atas bagi saya sendiri ya. Karena kebahagiaan menerima siapa aja bisa menerima. Tapi kebahagiaan memberi itu tidak semua orang. Kalau kebahagiaan menerima, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang akan senang kalau dikasih makanan. Ya, kucing dikasih ikan pasti senang dong. Manusia dikasih ikan pasti senang dong. Semua itu adalah kesenangan sesaat. Tapi kebahagiaan yang memberi itu lebih beda lagi. Kayak anak-anak yang kemarin, oh ya saya belum menyebutkan, ada mbaknya yang ninggalin uang ke saya. Itu saya cuman kaget, ninggalin uang saya, padahal sudah wanti-wanti jangan ninggalin uang ke saya. Tapi semoga saya amanah, uang itu saya akan pakai sebaik mungkin. Karena ternyata ada anak-anak yang di penjara atau jadi tahanan luar tidak mempunyai uang jaminan. Jadi uang-uang itu mungkin saya akan salurkan seperti itu. Jadi bantu saya doa agar saya tetap amanah. Ada beberapa mbaknya tuh ninggalin lesi ke saya, ada lesi kuning yang dari Wuku Haisan. Terus ada juga uang 500 dititipin ke bunda saya, sama bunda saya ditaruh di meja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian memberikan sharing ini pada orang lain yang tentunya lebih membutuhkan. Karena itu saya sangat ringan tangan sekali membantu karena banyak orang membantu saya, banyak orang yang support saya, banyak orang yang memberikan kekuatan pada saya. Karena itu saya akan tetap terbiasa untuk membantu. Saya akan membiasakan diri saya untuk membuka hati, membantu, memberikan kekuatan pada yang lain semampu saya, sekuat saya, sebisa saya. Karena saya sudah terbiasa melakukan ini. Jadi yang terpenting adalah bantuan doa dari kalian. Walaupun saya sudah terbiasa melakukan kebaikan, tapi kalau saya sendiri tanpa bantuan kalian, karena bagi saya doa adalah merubah segalanya. Doa adalah kekuatan, doa adalah mukjizat, itu nyata karena adanya doa. Dan saya percaya ada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan adanya doa. Jadi buat mamanya yang di luar sana, terima kasih sekali. Dan satu hal lagi, rumah singgah ini saya khususkan buat orang yang membutuhkan. Jadi kalau kalian finish kontrak intermini tuh sebaiknya jangan memilih rumah ini untuk sebagai rumah singgah kalian. Jadi saya tidak mengizinkan kalian untuk tinggal di rumah ini karena kalian masih punya uang. Karena kalian di interminit pun punya uang. Dan finish kontrak pastinya juga punya uang. Jadi rumah ini saya prioritaskan buat orang-orang yang benar-benar bermasalah, Mbak. Jadi kayak mbaknya yang di penjara, atau kayak mbaknya yang keluar dari rumah sakit dan tidak diakuin oleh majikan ataupun agent, bahkan yang lainnya. Jadi saya mohon pengertiannya, bukan saya melarang, tapi kalau saya biarkan rumah ini menjadi rumah singgah total, otomatis saya akan dikomplain. Kemarin aja saya sempat dikomplain di Daso karena banyak mbak-mbaknya yang duduk di depan rumah orang. Jadi saya dikomplain dan saya harap ini tidak terjadi lagi. Sebaiknya kalian telepon admin karena kalian sudah tahu pastinya nomor admin. Jadi tolong telepon admin, jangan di bawah rumah. Kalau di bawah rumah pintu belum dibuka, kalian ada 10 orang di bawah, itu saya dikomplain, Mbak. Jadi kasihan sama saya juga. Jangan sampai rumah yang dipunyai anak saya, yang ditempati anak saya ini akhirnya kita diusir dari sini. Jadi kalau kalian mau berkunjung, sebaiknya kalau pintu belum dibuka, satu orang aja dulu, cari adminnya. HP admin selalu online ya, kalau HP saya jarang online.
Jadi jangan sampai duduk di depan. Ingat rumah singgah ini adalah rumah anak saya. Jadi saya prioritaskan buat yang membutuhkan, yang sangat urgent. Jadi kalau kalian finish kontrak, jangan sampai ngomong mau tinggal di rumah saya ya. Jadi saya tidak mengizinkan. Jadi yang interminute juga saya tidak mengizinkan untuk tinggal di sini karena kalian punya uang, kalian punya modal. Jangan sampai kalian minta makan tidur gratis di tempat saya, padahal kalian punya uang. Ya jangan sampai ya, karena ini saya prioritaskan buat orang yang membutuhkan. Kalau kalian datang ke sini dan kalian punya uang mau ngasih saya makan, itu beda. Itu saya tidak mengizinkan karena saya sendiri sudah tidak membutuhkan kalian memberikan saya. Saya sudah cukup, syukur alhamdulillah dengan rezeki yang saya punya. Pokok intinya rumah ini adalah buat kalian yang sangat membutuhkan. Bagi yang finish kontrak, tolong pengertiannya. Dan terima kasih sudah subscribe, like, dan share video-video saya. Semoga kita menjadi orang-orang baik, terbiasa sopan, terbiasa ramah. Dan hidup adalah pilihan. Saat kamu memilih untuk marah karena ingin bangga, saat kamu ingin membentak karena rasa ingin dihargai, jadi itu adalah pilihan. Tapi saya memilih untuk tetap menjadi diri saya, menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.